Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Hidayati sebagai ketua dari tim Happiness dan anggota saya yaitu Nurul Hidayati dan Regita Kirana Pramesti dari Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya yang akan mempresentasikan hasil dari lomba bidang keuangan audit investigatif yang berjudul mengungkapkan kecurangan pada studi SMK 1 ABC terhadap dana bantuan pembangunan dari APBN dan APBD. Penjelasan kasus fraud atau korupsi yang dilakukan oleh SMK 1 ABC. Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program. Dan belanja modal guna rencana pembangunan ruang kelas dengan anggaran sebesar 2 miliar, anggaran tersebut direalisasikan sebesar 1,6 miliar atau 80%. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh SMK 1 ABC. Nilai dana belanja sebesar 2 miliar terdiri atas pembangunan fisik ruang kelas baru dengan penyelesaian 100% secara fisik. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat, dana tersebut telah habis digunakan seluruhnya. Namun, secara fisik pekerjaan belum selesai, yang diperkirakan masih baru selesai 80%, tetapi dananya sudah habis. Pembangunan ruang kelas baru tersebut dilaksanakan secara swakelola. Informasi awal yang masih diperlukan untuk dapat dilakukannya audit investigatif pada kasus tersebut yaitu 1. Dokumen rinci pada laporan keuangan seperti laporan surplus ataupun defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, dan laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial yang digunakan sebagai untuk mendalami kasus fraud atau korupsi oleh SMK 1 ABC. Yang kedua, arsip anggaran belanja atau budgeting, yaitu bukti transaksi pembelanjaan yang berupa arsip nota atas pembelanjaan yang dilaksanakan selama prakonstruksi atau realisasi pembangunan yang terjadi. Yang ketiga, konfirmasi ke kontraktor atau pekerja bangunan terkait alokasi waktu atau kontrak kerja berupa bukti kontrak kerja yang dilakukan oleh SMK 1 ABC dengan pihak konstruksi. Berdasarkan informasi, kasus ini muncul beberapa asumsi-asumsi tindak kecurangan, yaitu yang pertama, dugaan penggelapan dana untuk kebutuhan pribadi oleh pihak sekolah SMK 1 ABC. Yang kedua, biaya yang diproduksi untuk pembangunan fisik ruang kelas SMK 1 ABC lebih besar dengan biaya yang dianggarkan. Dan dari kasus tersebut, terdapat hipotesa unsur 5W plus 2H. Yang pertama, what? Jenis atau sifat kecurangan yang dilakukan dalam kasus ini dicurigai bahwa diperkirakan sekurang-kurangnya ada kerugian sebesar 400 juta rupiah dari 20% kali 2 miliar, menyimpang dari prediksi dan berindikasi tindak pidana korupsi. Yang kedua, where? Kecurangan dicurigai terjadi berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan bahwa diperkirakan ada kerugian sekurang-kurangnya senilai 400 juta rupiah, menyimpang dari prediksi dan berindikasi tindak pidana korupsi. Yang ketiga, when? Diduga terjadinya fraud ketika pihak swakelola menginformasikan bahwa dana dari APBN dan APBD mengalami kekurangan dan hasil dari pembangunan fisik ruang kelas tersebut baru selesai hanya 80%. Yang keempat, why? Dikarenakan dana untuk pembangunan fisik ruang kelas yang seharusnya 2 miliar rupiah dapat terselesaikan 100%, akan tetapi proses pengerjaan pembangunan tersebut hanya tuntas 80% saja. Jadi, kemungkinan 20% dari dana tersebut digelapkan. Yang kelima, who? Pihak-pihak yang mungkin terlibat yaitu kepala sekolah, bendahara keuangan sekolah, mandor pembangunan, dan efek kenaikan BBM di tahun ini. 6. How? Dicurigai adanya penggelapan dana pembangunan fisik ruang kelas SMK 1 ABC yang melibatkan beberapa pihak yang dicurigai yaitu kepala sekolah, bendahara keuangan sekolah, mandor pembangunan, ataupun efek dari kenaikan BBM. Modus tindakan belum diketahui karena masih berupa asumsi-asumsi. Yang ketujuh, how much? Kerugian jumlah dana pembangunan dari APBN dan APBD yang telah hilang sebesar 400 juta rupiah dari 2 miliar rupiah pada saat proses pembangunan hanya selesai mencapai 80%. Audit investigasi terhadap kasus SMK 1 ABC. Pelaksanaan audit investigatif dilakukan dalam 3 pelaksanaan, yaitu tahapan pelaksanaan ini dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. 1. Pemeriksaan investigatif dengan informasi awal bertujuan untuk menetapkan adanya prediksi atau alasan yang cukup kuat dan akurat. Berdasarkan 5W plus 2H di atas dihasilkan sebuah prediksi yang dirumuskan sebagai berikut. Pengeluaran belanja pembangunan ruang kelas sebesar 2 miliar yang diantaranya sekurang-kurangnya sebesar 400 juta menyimpang prediksi dan berindikasi tindak pidana korupsi. Yang kedua, persiapan pemeriksaan investigasi. Tim audit investigasi pada kasus SMK 1 ABC haruslah terdiri dari auditor-auditor yang paham mengenai peraturan dana dari APBN dan APBD.
laporan keuangan, dan anggaran pembelanjaan, serta pelaksanaan pekerja pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksa investigatif. Tahap ini, tim audit investigasi bertugas untuk mendapatkan bukti-bukti audit yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang terkait dicurigai, yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, mandor pembangunan. Yang keempat, pelaporan pemeriksaan investigatif, yaitu pada tahap yang terakhir ini adalah melaporkan yang ditemukan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, paling lama 1 bulan sejak diketahuinya adanya unsur pidana tersebut. Kesimpulan yang pertama, pada kasus pembangunan SMK ABC ini melibatkan penggalapan dana oleh pihak-pihak yang terlibat dan adanya kenaikan BBM sehingga pembelanjaan menjadi naik dan dana yang diproduksi melebihi anggaran. Yang kedua, audit investigatif mempunyai peran penting dalam menyelesaikan masalah ini dan dapat membantu penegak hukum serta pengambilan keputusan. Sekian video presentasi dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.